demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, mewawancarai pimpinan sekolah. Felisa Astari SPDGR CGP Angkatan 11 SMP Negeri 15 Kota Bengkulu. Tujuan pembelajaran ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Narasumber pertama yaitu Kepala Sekolah saya, Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Kota Bengkulu, Ibu Neti Herawati, SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu, mohon maaf minta waktu sebentar. Saya ingin menanyakan bagaimana Ibu dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, izin saya bertanya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasikan merupakan dilema etika ataupun hubungan moral? Memang sering terjadi di dalam kegiatan kita lingkungan sekolah dan pendidikan, tetapi dengan hal demikian saya harus menyikapi kalau memang benar harus diselesaikan secara hukum, ya memang kita harus menjalankan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Tetapi kalau dengan secara masih bisa kita dibicarakan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut antara dilema etika dan rujukan moral tersebut bisa kita diajak perbincangan atau ada solusi yang lain, maka bisa kita dengan cara kita secara antara intern kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan. Ya, dicarikan solusi yang tepat. Iya, benar. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama Ibu untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Tentu saja dari hal demikian saya juga harus menyikapi terlebih dahulu kita harus melihat dulu bagaimana kita dengan cara mengumpulkan fakta, kemudian itu kita siapa yang terlibat di dalam masalah ini, lalu kemudian kita baru menganalisisnya, kemudian di samping itu kita membuat alternatif apa yang harus ditempuh, jalan apa yang harus dilaksanakan. Nah, di awal dengan penelusuran masalah juga, jangan kita lakukan sendiri, kemudian sehingga yang nantinya itu akan mendapatkan kesimpulan dari masalah yang ada saat yang dilaksanakan pada waktu permasalahan yang timbul ini. Bu, artinya adanya identifikasi terlebih dahulu ya Bu tentang fakta, siapa dan yang terlibat, baru kita analisis berdasarkan. Iya. Kemudian Bu, yang ketiga, langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam permasalahan seperti yang tadi? Iya. Tentu saja menyikapi demikian juga kita ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu kita menentukan dulu penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian kita menentukan siapa sih yang terlibat dalam konflik ini kan. Kemudian setelah mendapatkan itu kita akan melakukan berdiskusi dengan intern warga sekolah kita itu sendiri. Nah, dengan membuat tentu saja kita dengan membuat beberapa solusi keputusan dari apa yang akan disampaikan dari intern warga sekolah kita yang ada. Kemudian itu kita baru tentu yang penting juga dalam hal ini mengidentifikasi masalahnya. Nah, setelah diidentifikasi itu kan masalahnya itu kan harus diklarifikasikan dahulu. Nah, dengan mengklarifikasikan tujuan yang ini sendiri, apakah nanti tujuan ini secara khusus, apakah nanti akan secara umum, nanti kan akan kita temukan dari mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian juga yang terakhir itu ya, yang perlu kita lakukan itu adalah diskusi dari pihak yang terlibat itu untuk mengambil keputusan. Jadi setelah mengidentifikasi, lalu kita berdiskusi kembali apa sih keputusan yang akan kita ambil dengan interwarga sekolah itu sendiri.
biasa. Artinya ibu nanti menentukan dulu penyebabnya apa, kemudian identifikasi masalahnya, klarifikasi, kemudian barulah ibu mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Yang keempat Bu, selanjutnya hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang paling efektif itu kita tidak terlepas dari mengetahui dari sifat dari organ itu sendiri kan. Kemudian kita dapat dari sifat organ itu sendiri, kita dapat membayangkan sosok seperti apa dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, tentu saja sebelumnya tadi kita melakukan itu dengan mempertimbangkan segala sesuatu halnya itu agar kepentingan-kepentingan terlibat tadi bisa menjadikan tolak ukur kita agar apa yang akan kita dapatkan itu lebih efektif sesuai dengan permasalahan yang ada. Artinya kita lihat itu seberapa urgent masalah itu. Iya, dari urgent itu. Iya, dari baru kita mempertimbangkan situasi itu baru Iya. mengambil kepentingan. Iya. Selanjutnya ibu, yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita harus mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar ya. Jadi harus menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian keputusan yang diambil itu terkadang melanggar prinsip-prinsip keadilan bagi anggota itu sendiri dengan anggota sendiri atau dengan yang lainnya ya. Kemudian karena seolah-olah ada perlawanan dan perlakuan istimewa antara pihak pengambilan keputusan dengan apa yang menjadi yang diputuskan. Jadi antara keduanya itu sama-sama jangan menguntungkan sebelah pihak. Jadi harus sama-sama saling menguntungkan, saling ada bersinkronisasi sendiri antara satu dengan yang lain agar hal yang terjadi itu dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Keputusan yang terbaik yang menguntungkan kedua belah Ya, pihak. kedua belah. Yang keenam Bu, apakah ibu memiliki sebuah tatkala misalkan Bu jadwal atau tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalani? Ya, dengan melihat kasus itu tersebut bisa saja kita memutuskan langsung pada waktu itu, bisa saja. Tetapi juga kita bisa juga dengan mencari solusi dengan melihat kembali kasus-kasus yang terjadi itu sehingga saat itu juga kita tidak tidak ada namanya masalah yang muncul yang baru lagi ya. Jadi memang harus diselesaikan secara terjadwal dulu. Jadwal tertentu kemudian disesuaikan lagi dengan keberpihakan kepada siswa itu sendiri. Jadi antara itu jadi bisa kita putuskan sendiri, tetapi juga bisa kita artinya bekerja sama dulu dengan buat jadwal tertentu dulu sehingga tidak kebincangan yang terjadi pada masa-masa yang kita tunggu itu. Jadi harus juga keberpihak pada siswanya. Iya, Bu, kepada pihak sendiri. ya. Terus harus juga bisa aja langsung Iya. kalau memang itu tidak terlalu berat ya. Iya, Bu, ya. benar. Oke, bisa juga dijadwalkan. Iya. Bu, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, menyangkut masalah dilema etika ini memang begitu rumit, tetapi kita kan ada banyak orang-orang di situ, di lingkungan sekolah kita sendiri, warga sekolah itu sendiri kan harus terlibat. Kita harus kita berikan informasi, kemudian kita mengajak sendiri berkompromi, kemudian lagi kita juga kan ada orang-orang tertua kita, misalnya pihak-pihak yang tertentu yang bisa kita ajak untuk berkompromi menyelesaikan masalah-masalah yang tentunya dilema etika tersebut. Jadi ada kerjasama antara satu dengan yang lain, tentu saja yang saya katakan tadi dengan tokoh-tokoh yang mempunyai pola pikir memang untuk mendukung penyelesaian daripada dilema etika tersebut. Jadi ibu dalam mengambil keputusan selalu mengajak warga sekolah ya Bu, Iya. dan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Iya. Kemudian Bu, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat
dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Iya. Dalam dilema etika sendiri, saya sebagai pimpinan menjadi yang dituakan di situ sebagai kepala sekolah, mendapatkan ilmu yang paling berharga penting bagi saya. Jadi saya dalam segala suatu keputusan itu harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Kemudian apalagi untuk menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Jadi memang kebijakan itu saya harus menjadi bijaksana dalam situ. Jadi ada dapat pengetahuan lah, dapat kebaikan di situ untuk diri sendiri agar lebih tanggap dan bijaksana dalam menyelesaikan suatu masalah. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Saya banyak belajar dari Ibu untuk bagaimana lebih bijaksana lagi dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin saya dalam tugas tentang saya dalam guru penggerak Ibu. Di sini saya ingin bertanya bagaimana proses Ibu dalam pengambilan keputusan. Izin ya Bu bertanya. Silakan. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya. Baiklah, saya akan memberikan jawaban tentang pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya. Bagaimana cara saya menyikapi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau sesuatu yang sudah melanggar kode etik yang ada di sekolah ini ya. Pertama-tama kita melihat dulu ya situasi yang memang merupakan suatu dilema atau suatu masalah yang mana masalah tersebut dalam kategori sudah melanggar etika. Nah, sudah melanggar etika di sini dilakukan oleh siapa dulu ya? Apakah itu dilakukan oleh guru? Terus apakah dilakukan oleh pegawai bukan guru atau dilakukan oleh wali murid ya? Begini ya. Kalau seandainya memang itu guru yang melakukan, itu kita akan catat dulu masalahnya apa ya. Terus pelanggarannya itu sudah batas mana, berat, kategori berat, sedang, apakah ringan. Kita catat dulu, kemudian kita simpan dulu masalahnya. Di saat yang tepat akan kita bahas, baik secara individual maupun secara rapat intern guru-guru dan STM yang ada di sekolah ini. Begitu Bu. Biasa sekali, terima kasih Bu. Lalu Bu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Cara saya mengambil keputusan, dilihat dulu ya berat ringannya masalah itu ya. Jika masalah itu menyangkut nama baik sekolah, tentu saja kita akan selesaikan dengan baik-baik, sekalipun itu masalahnya berat ataupun ringan ya. Apapun ceritanya tetap kita akan selesaikan dengan cara baik-baik, baik itu menyangkut dengan wali murid, dengan guru ataupun dengan masyarakat. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak boleh gegabah, harus kata orang itu menarik benang di dalam tepung, benang jangan sampai putus, tepung jangan sampai berserakan. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama menguntungkan, jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan dalam hal ini. Jadi pengambilan keputusan saya terhadap masalah yang ada, saya selesaikan terhadap kedua belah pihak dengan cara sebaik-baiknya, begitu. Jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan, dengan tetap memperhatikan nama baik sekolah. Biasa sekali Bu. Artinya ada prioritas dalam pengambilan keputusan Ibu. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam penanganan kasus? Oh ya, pertama sekali saya akan memanggil siapa subjek orang yang menyangkut kasus tersebut. Misalnya dalam hal ini guru ya, saya akan panggil dulu guru tersebut,
saya akan tanyakan masalahnya, kemudian apa saja yang dia lakukan terhadap masalah itu, sejauh mana masalah itu berkembang sehingga masalah itu terangkat. Saya selesaikan baik-baik dengan guru tersebut. Pertama sekali secara lisan. Yang kedua, saya tetap melakukan teguran secara lisan. Yang ketiga juga secara lisan. Jika sudah sampai 3 kali saya tegur guru yang melakukan masalah di sekolah ini misalnya, berikutnya saya akan memberikan SP1, surat peringatan pertama secara tertulis. Mungkin di sana nanti ada maunya sekolah seperti apa, dia harus menyanggupi. Jika melakukan hal seperti itu lagi untuk berikutnya, mungkin dia akan dikeluarkan gitu. Karena teguran itu tadi kan sudah yang keempat kalinya. Soal aturannya ya Bu. Ya. Oke, luar biasa sekali Bu. Lalu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Seandainya kasus ini terjadi dengan murid kita, anggaplah di sini guru melakukan sesuatu terhadap murid, orang tuanya tidak senang. Ya, pertama sekali saya akan memanggil guru. Kemudian berikutnya saya akan memanggil orang tua murid yang bersangkutan. Saya akan selesaikan antara kedua belah pihak secara baik-baik, baik guru maupun orang tua yang anaknya tadi merasa dirugikan. Saya selesaikan secara baik-baik. Jadi jalan keluar yang kita ambil itu adalah saling menguntungkan. Ya, anak tidak jadi keluar, guru juga bisa dipertahankan di sekolah ini. Jadi saya lakukan pendekatan secara musyawarah, selesaikan masalahnya secara baik-baik dengan mempertemukan kedua belah pihak. Kita tanyakan duduk persoalannya dan kita selesaikan dengan kedua belah pihak secara baik-baik. Terus Ibu, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Yang namanya menjadi leader itu ya pasti banyak ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, dalam hal ini yang tidak suka terhadap kita, baik itu guru maupun wali murid. Nah, bagaimana cara kita menerima sikap mereka yang tidak suka dengan kita? Nah, kalau nenek saya dulu bilang ya, walaupun harimau di perut, tetap kambing dikeluarkan. Walaupun hati kita sakit, kita tahu dia tidak suka dengan kita, tapi kita tetap perlakukan mereka secara baik-baik supaya tidak kelihatan dia tidak suka dengan kita, padahal kita tahu dia tidak suka. Nah, saya tetap memperlakukan orang-orang yang bertentangan dengan ide saya itu secara baik-baik. Mungkin dengan begitu mereka nantinya akan sadar sendiri. Karena apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya putuskan, itu merupakan yang terbaik menurut saya. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu. Terus selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Dan apakah Ibu ketika ada kasus itu langsung Ibu selesaikan di tempat, atau Ibu buat dulu jadwal penyelesaiannya, bentuk prosedurnya seperti apa gitu Bu, yang Ibu jalankan? Ya. Nah, kalau saya mendapatkan atau mengalami suatu masalah di sekolah ini, saya tidak membuat jadwal dadakan. Saya memang sudah menjadwalkan coaching dengan guru-guru atau sharing ya dengan guru-guru itu minimal 1 minggu sekali. Nanti pada saat itu guru-guru akan menyampaikan apa sih permasalahan yang ada di kelas mereka, karena mereka semuanya punya WA group kelas. Nanti pada saat coaching atau tukar pendapat dengan guru-guru itu, nanti mereka akan menyampaikan apa saja masalahnya dan apakah masalah itu sudah bisa diselesaikan di kelas itu. Jika tidak, maka masalah tersebut akan dibawa ke ranah penyelesaian kami secara intern di sekolah ini. Jadi tidak ada jadwal khusus, tetapi saya minimal 1 minggu sekali itu menjadwalkan untuk sharing dan coaching dengan guru-guru. Ada apa dengan kelas mereka? Ada apa dengan murid-murid mereka? Silakan disampaikan. Kalau memang masalah itu tidak bisa diselesaikan di kelas, nanti akan diselesaikan oleh
kepala sekolah dan sekolah itu sendiri. Jangan sampai masalah itu berkembang seperti itu. Biasa sekali ya Bu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oh ya. Sejauh ini TK Telkom alhamdulillah belum pula kasusnya tuh berkembang keluar ya, masih bisa kita tangani sendiri di sekolah ini. Jadi dalam hal ini memang belum ada sih pihak luar yang membantu sekolah untuk menyelesaikan kasus. Tetapi secara peraturan ya, jika kasus itu tidak bisa diselesaikan oleh guru, maka diselesaikan oleh kepala sekolah. Jika tidak bisa diselesaikan oleh kepala sekolah, nanti ada dinas yang akan membantu menyelesaikan. Jika dinas juga membantu menyelesaikan juga tidak bisa, nanti ada yayasan yang akan menyelesaikan masalah itu. Tetapi sampai sejauh ini alhamdulillah Ibu disucapkan kepada Allah, TK Telkom Bengkulu belum pula masalahnya tercuat keluar. Apa yang ada di sekolah ini, permasalahan yang ada, alhamdulillah bisa kita selesaikan di dalam lingkungan sekolah kita ini sendiri. Semoga kedepannya tidak ada masalah-masalah yang bisa keluar, yang bisa tahu oleh orang banyak, yang bisa membuat buruk nama baik sekolah. Semoga tidak ada untuk kedepannya ya Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terakhir Ibu, yang mau saya tanyakan, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oh ya. Pengalaman yang saya dapatkan dalam pengambilan keputusan ini, misalnya ada suatu masalah yang terjadi, anggaplah di sini seorang guru melakukan sesuatu yang tidak etika, yang melanggar etika, yang atau yang tidak enak terhadap anak murid ya, kita berikan teguran 1, 2, 3 secara lisan, berikan SP1 secara tertulis. Pengalaman yang saya dapatkan di sini ya, dengan adanya kejadian itu ya, guru tersebut bisa berubah. Karena saya itu orangnya kalau marah niat, tidak setengah-setengah marahnya. Dulu pernah tuh almarhumah Ibu Novi itu, saya marah, saya supervisi itu ada sesuatu yang terjadi terhadap kewajiban dia yang tidak dikerjakan. Saya marah di kelas keluarga, sampai maaf kencing-kencing dia dimarahin. Itu kalau belum marah-marah, pas waktunya ketawa ya ketawa, Bu Lis. Pas waktu kerja ya kerja. Tahu bedanya Bu Lis tuh marah dengan Ibu Lis tuh sedang bergurau seperti itu. Jadi pengalaman yang Bu Lis dapatkan, apa saja yang sudah Bu Lis bina terhadap guru-guru itu alhamdulillah mereka melakukan perubahan besar terhadap apa yang Bu Lis mau di sekolah ini. Dan perlu juga diketahui, Bu Lis ini bukan setahun 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun jadi kepala sekolah. Alhamdulillah sudah dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom. Jadi kepala sekolah udah dari 1 Juli 99. Jadi 1 Juli kemarin udah 25 tahun 4 bulan jadi kepala sekolah di sini. Semoga saja apa yang sudah Bu Lis ambil dalam keputusan mengatasi semua masalah yang ada bisa bermanfaat untuk guru-guru, murid, masyarakat ke depannya. Karena setiap pengambilan keputusan dalam menyelesaikan satu masalah, pesan nenek saya ingat terus, menarik benang di dalam tepung. Benang jangan sampai putus, tepung jangan sampai tumpah. Jadi harus baik-baik, harus lembut-lembut ya. Masalah itu harus diselesaikan dengan hati dingin, muka yang jernih. Jika kita menyelesaikan masalah dengan hati panas dan muka yang kusut, nanti akan timbul masalah lain. Itu saja, alhamdulillah masalah sudah diselesaikan. Guru akan melakukan perubahan besar terhadap apa yang Ibu Lis tidak mau di sekolah. Seperti itu. Luar biasa Ibu, saya terima kasih banyak. Saya juga alhamdulillah bisa belajar banyak dari pengalaman Ibu. Ke depan mungkin masih banyak yang bisa kita obrolkan ya Bu. Alhamdulillah saya hari ini banyak belajar dari Ibu bagaimana mengambil proses keputusan yang baik. Ya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi.